Di sini kami akan menjelaskan materi tentang lahirnya kolonialisme dan imperialisme. perkenalkan, nama saya Asyifa Hirmawan. Saya Kezia Aufa Sofiana. Saya Mahdani Sariswidyari. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan budaya serta sumber daya. Bentuk negara yang kepulauan membuat negara ini memiliki berbagai budaya yang beraneka ragam. Budaya yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri, tersebar di berbagai daerah dan selalu dijaga secara turun-temurun. Tak heran apabila kamu berjalan-jalan ke sebuah daerah di Indonesia, pasti menemukan hal unik. Bahkan terkadang dapat menjadi hiburan sekaligus menambah hasanah budaya tersendiri bagi kita yang berkunjung ke tempat tersebut. Seperti halnya tarian khas Bali, tarian kecak yang bisa kamu saksikan ketika kamu mengunjungi Uluwatu. Sumber daya yang dimiliki Indonesia pun sangat kaya, mulai dari hasil tambang sampai hasil rempah. Hasil tambang Indonesia beberapa dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Seperti contohnya di Martapura yang merupakan penghasil intan terbesar di dunia. Bahkan sejak dahulu, hasil rempah Indonesia pun menjadi primadona di kalangan dunia. Indonesia dikenal sepanjang sejarah karena kekayaan rempah-rempahnya, mulai dari pala, cengkeh, jahe, lada, hingga kayu manis. Maka tak heran sejak zaman penjajahan, bangsa Portugis terunggah untuk menjajah negara kita. Siapa sangka, ternyata penjajahan pertama yang pernah terjadi di Indonesia, niat awalnya bukan karena semata-mata karena ingin menjajah saja. Bahkan penjajahan bisa dibilang karena imbas dari tujuan utama datangnya beberapa negara Eropa ke Nusantara. Tujuan mereka awalnya adalah aktivitas perdagangan. Kisah penjajahan Nusantara sejak abad ke-15 diawali dari ibu kota Bizantium, salah satu bagian dari Kekaisaran Romawi yang bernama Konstantinopel. Kota ini merupakan salah satu kota memiliki peranan penting dalam perdagangan dunia. Konstantinopel juga menjadi pintu gerbang perdagangan Asia ke Eropa. Konstantinopel adalah kota yang harus kamu kunjungi apabila kamu saat itu adalah salah satu rakyat Eropa dan menyukai rempah seperti daun teh yang asalnya dari India. Suatu hari, Konstantinopel dikepung selama 8 pekan oleh pasukan Turki Ottoman yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih alias Mehmed. Hingga akhirnya kota istimewa dan strategis yang menghubungkan Eropa dan Asia ini runtuh, sehingga menyebabkan distribusi perdagangan ke Eropa menjadi tertutup. Tertutupnya distribusi perdagangan tersebut membuat harga rempah-rempah melambung tinggi. Tentu saja kenaikan harga ini disebabkan oleh penduduk benua Eropa yang menjadi kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Keadaan ini tentunya tidak membuat bangsa-bangsa Eropa tinggal diam. Mereka ingin mengembalikan kejayaan telah direnggut oleh pasukan Turki Ottoman. Mereka merasa rempah mereka dirampas oleh Muhammad Al-Fatih dan para pasukannya. Usaha menuju kembalinya kemasyhuran yang dulu pernah dirasakan bangsa-bangsa Eropa harus ditempuh. Cara yang bisa dilakukan pada saat itu adalah melakukan penjelajahan ke seluruh dunia untuk mencari rempah-rempah. Jalur darat yang ditutup membuat bangsa-bangsa Eropa menempuh jalur laut untuk melakukan penjelajahan. Penjelajahan samudera dilakukan berkali-kali oleh bangsa-bangsa Eropa. Dari penjelajahan yang dilakukan bertahun-tahun lamanya, mereka menemukan banyak tempat yang bisa dikunjungi. Ada yang ke Amerika, Australia, India, dan Nusantara pun menjadi negara yang ikut disampingi. Salah satu yang melakukan perjalanan tersebut adalah bangsa Portugis. Mereka menjelajahi samudera dengan hanya menggunakan kapal layar, sehingga mereka harus menempuh waktu berlayar yang sangat lama hingga berbulan-bulan. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia hasil dari penjajahan tersebut adalah ditemukannya Nusantara, sehingga penemuan ini menjadikan Portugis adalah bangsa pertama yang menemukan kawasan Nusantara yang merupakan negara kita. Penemuan Nusantara oleh bangsa Portugis diawali dari penemuan daratan India pada Juli 1511. Sebulan setelah mendarat di India, mereka menepi dan menaklukkan masyarakat di Malaka yang terletak di seberang pulau Sumatera. Mulai saat itulah mereka menguasai rempah-rempah yang ada di Nusantara. Setelah rempah-rempah pertama dari Nusantara dibawa kembali ke Eropa, banyak yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Sehingga Nusantara menjadi tempat recommended bagi orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah dan memenuhi kebutuhan mereka. Penjajahan di Malaka dirasa kurang cukup bagi mereka, sehingga daerah Nusantara lainnya mulai didatangi oleh bangsa Eropa.
Mereka berbondong-bondong untuk menjajah pulau-pulau lain di Nusantara. Satu persatu mereka didatangi